dalam doa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah, Engkau yang memberkati kami saat ibadah supaya lancar kami saat kami mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami saat ibadah, beri kami pendengaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Apa kabar?
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu.
Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita mau belajar dari Paulus dan Silas tentang bersukacita. Apapun keadaan kita tetap bersukacita. Temanya hari ini adalah bersukacita dalam situasi apapun. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Nah, sebelum itu kita saksikan videonya dulu ya. Di sebuah kota bernama Filipi, ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung atau peramal. Banyak orang datang untuk meramal dan memberi uang kepadanya, sehingga tuannya sangat diuntungkan. Suatu hari, hamba perempuan ini datang dan mengikuti Paulus dan Silas. Hamba perempuan ini mengikuti mereka selama berhari-hari. Perempuan itu berkata dan berteriak, "Mereka adalah pelayan Allah yang Maha Tinggi. Mereka menunjukkan jalan keselamatan." Karena Paulus terganggu oleh hamba perempuan itu, Paulus berbalik dan berkata kepada roh jahat yang ada dalam perempuan itu, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan kau keluar dari perempuan saat ini sekarang." Kemudian roh jahat itu keluar. Tetapi tuannya menyadari bahwa ternyata usaha mereka untuk mendapatkan uang lenyap. Mereka pun menangkap Paulus dan Silas, lalu membawa mereka ke pasar untuk menghadap penguasa-penguasa. Mereka berkata, "Orang Yahudi ini mengacau kota dengan mengajar adat istiadat yang lain." Lalu orang-orang yang mendengar pun bangkit dan melawan Paulus dan Silas. Lalu penguasa kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian mereka dan memukuli mereka. Setelah mereka dipukuli, mereka pun dimasukkan ke penjara adik-adik. Penguasa memerintah kepada kepala penjara untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka gak lepas. Dia menyuruh supaya kepala penjara menjaga Paulus dan Silas hati-hati. Lalu kepala penjara pun benar-benar dijagain Paulus dan Silas ini. Lalu Paulus dan Silas ini juga dibelenggu kakinya, dipasung dengan kuat. Nah, di dalam kesukaran dan kesakitan, Paulus dan Silas duduk lalu memuji Tuhan. Mereka berdoa dan menyanyi untuk Tuhan. Tetapi ternyata adik-adik, bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi semua orang-orang penjara mendengar puji-pujian Paulus dan Silas. Lalu kira-kira saat Paulus dan Silas lagi berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga pintu dan semua rantai dan semua belenggu terbuka. Gempa bumi ini membangunkan kepala penjara, dan kepala penjara ini melihat, wah, pintu-pintu penjara udah terbuka, dan kepala penjara ini takut, jangan-jangan semua tawanan sudah pergi. Akhirnya kepala penjara ini berniat untuk bunuh diri adik-adik. Tapi saat dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas berteriak, "Jangan melukai dirimu, kami masih di sini." Lalu kepala penjara pun lega, dia senang. Akhirnya dia sujud di hadapan Paulus dan Silas. Dan dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Terus kata Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Lalu Paulus dan Silas menyampaikan firman Tuhan ke kepala penjara. Dan kepala penjara mengundang Paulus dan Silas datang ke rumahnya dan menyiapkan mereka makanan. Nah, setelah Paulus dan Silas membersihkan lukanya, Paulus dan Silas membaptis kepala penjara dan keluarganya. Kepala penjara sangat bersukacita karena dia dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita sudah selesai tadi menyaksikan videonya. Siapa yang masih ingat ceritanya? Kakak mau sampaikan lagi. Nah, ada 2 orang yang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Siapa namanya? Betul, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini lagi datang ke Filipi, dia menyampaikan kabar baik di kota itu adik-adik. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi ternyata saat dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada seorang perempuan peramal ya adik-adik. Seorang perempuan peramal yang ngikutin si Paulus dan
Silas ini dia ngikutin di belakang. Sambil perempuan ini bilang kayak gini, adik-adik, dia berteriak terus setiap harinya, berhari-hari lamanya. Dia berteriak, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Mungkin berhari-hari lamanya perempuan ini berteriak mengatakan hal yang sama, sehingga si Paulus dan Silas ini udah capek dengar karena perempuan ini sangat mengganggu dia saat dia lagi menceritakan tentang firman Tuhan. Akhirnya Paulus ini dan Silas bilang kayak begini ke roh jahat yang ada di dalam perempuan ini. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan saat itu juga roh jahat yang ada dalam perempuan ini keluar, adik-adik. Akhirnya, kan peramal ini dia memang berkaitan sama roh jahat. Akhirnya saat perempuan ini, roh jahat yang dalam perempuan ini keluar, perempuan ini otomatis jadi kayak kita manusia biasa, dia nggak bisa meramal dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan yang melihat itu pun juga marah, adik-adik, karena mereka rugi habis-habisan. Aduh, rugi besar-besaran nih saya nih, udah nggak ada penghasilan lagi ya kan adik-adik. Akhirnya mereka marah, mereka pun bawa seret si Paulus dan Silas ini. Mereka seret, mereka koyakkan baju pakaiannya, mereka ikat, mereka pukulin Paulus dan Silas ini. Padahal menurut adik-adik, yang dilakukan sama Paulus dan Silas ini salah apa benar? Salah nggak sampaikan tentang firman Tuhan? Oh, enggak, tapi emang ada yang nggak suka ya kan adik-adik. Iblis, roh-roh jahat yang nggak suka, akhirnya mereka mengganggu Paulus dan Silas saat lagi menceritakan kabar baik. Akhirnya Paulus dan Silas ini dipukul dan dimasukin ke dalam penjara, adik-adik. Lihat, mereka udah luka-luka, badannya udah sakit ya adik-adik karena dipukulin sama orang-orang. Akhirnya pas udah dalam penjara pun juga mereka masih dirantai, adik-adik, tangannya masih diborgol pakai rantai yang kuat banget. Terus kakinya juga dibelenggu ya, dipasung kakinya juga supaya mereka nggak kabur gitu ya adik-adik, kakinya juga. Terus apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Nangis. Tuhan, aku dalam penjara Tuhan. Begitu? Enggak adik-adik, mereka malah bersuka cita, mereka malah menyanyi nyanyian puji-pujian untuk Tuhan. Mereka malah berdoa, mereka malah berharap sama Tuhan Yesus yang akan melepaskan mereka. Dan mereka terus melakukan itu, mereka terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai tengah malam. Tengah malam itu kira-kira jam 12 adik-adik, jam 12 ke atas itu tengah malam. Kalau itu waktunya untuk enak tidur ya adik-adik, udah ngantuk-ngantuk tidur, udah mimpi-mimpi. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas, mereka malah memuji Tuhan. Mereka terus nyanyi ke Tuhan. Mereka mungkin terus bilang haleluya gitu adik-adik. Terus habis itu apa yang terjadi adik-adik? Saat mereka sedang memuji Tuhan, ternyata bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi orang tawanan kiri kanan mereka, di depan mereka, terus kepala penjara juga mungkin mendengar puji-pujian mereka sampaikan ke Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat adik-adik. Gempa bumi yang dahsyat. Semua pintu-pintu penjara tiba-tiba terbuka. Rantai yang ada di tangan Paulus dan Silas terlepas, kakinya yang dibelenggu terlepas, terbuka adik-adik. Dan akhirnya saat udah terlepas, kepala penjara ini yang lagi asik-asik tidur, dia ada gempa bumi. Dia langsung melihat bahwa semua pintu-pintu penjara sudah terlepas dan dia berniat untuk melukai diri, karena kepala penjara ini mikir, aduh pasti udah pada kabur nih tawanan-tawanan, orang-orang yang di penjara udah pada kabur nih. Akhirnya dia berniat untuk bunuh diri, untuk melukai dirinya, dan si Paulus bilang, jangan kau melukai dirimu karena kami masih ada di sini gitu ya. Akhirnya dia pun bertanya ke Paulus dan Silas apa yang harus dia lakukan. Terus Paulus dan Silas pun bilang, cukup percaya ke Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita dapatkan? Di dalam pujian, di dalam sukacita ada terjadi mujizat adik-adik. Yang pertama, kita harus belajar bersukacita senantiasa. Walaupun si Paulus ini dan Silas ini gak enak, lagi sakit, tangannya dirantai, kakinya juga. Terus apalagi adik-adik? Di dalam penjara lagi mereka, mungkin ada kotor, ada kecoa, ada binatang atau bagaimana di dalam penjara, tapi mereka tetap bersuka cita. Nah adik-adik,
Dan saat mereka bersuka cita, saat mereka berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi adik-adik. Akhirnya pintu tiba-tiba gempa bumi sehingga pintu penjara terlepas, rantai terlepas. Itu apa artinya? Mujizat. Nah, dan yang mujizat yang pertama itu yang terjadi. Mujizat yang kedua apa adik-adik? Kepala penjara beserta keluarga besarnya, anak dan istrinya, keluarga besarnya pokoknya tante omnya, mungkin kakek nenek, papa mamahnya, semua percaya sama Tuhan percaya sama Tuhan Yesus dan memutuskan untuk dibaptis adik-adik. Mereka memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus, itu yang terjadi. Padahal saat Paulus dan Silas lagi di penjara, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersuka cita. Maka terjadi mujizat. Hari-hari ini yang kita pelajari, walaupun kamu lagi gak enak, keadaan kamu lagi gak enak, kamu lagi sakit, tetap bersuka cita karena Tuhan ya adik-adik. Jangan karena kita lagi sehat, jangan bersuka cita karena uang papa mama banyak, jangan bersuka cita karena sudah dibelikan mainan baru, sepeda baru, atau apapun yang baru. Tapi bersukacitalah karena Tuhan. Maka saat kamu sakit, kamu lagi posisi yang gak enak seperti sekarang, gak bisa jalan-jalan, ibadahnya online, sekolahnya juga online, tapi kamu bakalan tetap sukacita karena kamu bersukacita karena Tuhan. Itu yang kita pelajari adik-adik. Tetap bersukacita. Amin. Karena di dalam sukacitamu, di dalam penyembahanmu, di dalam doamu, ada mujizat yang akan terjadi. Amin. Walaupun sekarang lagi pandemi, situasi lagi kayak begini, tetap bersukacita. Baik, itu yang bisa kakak sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pemahaman, Roh Kudus memberikan pengertian, supaya kita bisa mengerti apa yang hari ini kita pelajari. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa bersukacita, walaupun situasi saat ini, apapun yang sedang kami alami saat ini, gak enak Tuhan, tapi kami tetap bersukacita karena Tuhan kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati adik-adik sekolah minggu ini, sekolah mereka, studi mereka, kiranya Tuhan yang memberkati masa depan mereka, Tuhan yang memberkati. Apapun yang saat ini mereka lagi hadapi, permasalahan hidup, kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa, turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.